Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firda Mufliha dengan NIM 0402520050, kelas E2, Program Studi Ilmu Komunikasi. Mungkin bagi yang belum tahu akan bertanya, apa sih sosiologi komunikasi itu? Kenapa sosiologi dan komunikasi bisa disatukan? Maka dari itu saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, pengertian sosiologi komunikasi. Kata sosiologi berasal dari kata sofi yang artinya bercocok tanam, kemudian berkembang menjadi sosius yang artinya bertanam, dan berkembang lagi sosial yang artinya berkawan atau berserikat atau bersama. Lalu, ilmu sosiologi ini mempelajari apa saja? Yang pertama, mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Yang kedua, mempelajari hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang ketiga, mempelajari ciri-ciri umum semua gejala-gejala sosial. Lalu, apa itu community? Menurut Ralph Linton, community adalah masyarakat sebagai objek sosiologi. Sedangkan, menurut Selo Sumarjan, orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Jadi, sosiologi komunikasi adalah perspektif kajian sosiologi tentang aspek komunikasi dalam lingkungan individu, kelompok, masyarakat, budaya, dan dunia. Ketika kita berbicara tentang sosiologi komunikasi, kita juga akan berbicara tentang interaksi sosial. Yang dimaksud dari interaksi sosial merupakan suatu hubungan di mana terjadi proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu dengan kelompok atau maupun antar kelompok. Interaksi sosial adalah salah satu ruang lingkup sosiologi. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah teknologi telematika atau yang biasa kita sebut dengan teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi itu? Teknologi informasi dibagi menjadi dua, yaitu hardware dan software. Menurut Gebner, communication dapat didefinisikan sebagai social interaction melalui pesan-pesan. Ruang lingkup komunikasi mencakup persoalan-persoalan interaksi sosial per orang dalam masyarakat, termasuk konten, interaksi yang dilakukan secara langsung maupun dengan media komunikasi. Lalu, apa kaitannya dengan sosiologi komunikasi yang kita bahas tadi? Sosiologi komunikasi ini berkaitan erat dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik. Kemudian, apa sebenarnya komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat? Hal tersebut dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, komunikasi individu dengan individu. Yang kedua, komunikasi kelompok. Yang ketiga, komunikasi organisasi. Yang keempat, komunikasi sosial. Dan yang kelima, komunikasi massa. Pembahasan yang ketiga adalah ruang lingkup sosiologi komunikasi. Ruang lingkup sosiologi komunikasi berbeda dengan objek sosiologi pada umumnya. Ruang lingkupnya berupa individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksinya. Hal itu karena objek sosiologi komunikasi ini dipisahkan dan diklarifikasikan sebagai sesuatu yang menyampaikan dan menerima suatu informasi yang tersampaikan. Sehingga segala interaksinya inilah yang membedakan antara objek sosiologi komunikasi dengan objek sosiologi pada umumnya. Berikut ini adalah ruang lingkup sosiologi komunikasi. Yang pertama, telematika dan realitas. Segala interaksi itu dapat berupa telematika dan realitasnya menyangkut pada persoalan teknologi media, komunikasi, hingga persoalan konvergensi yang ditimbulkan. Perkembangan objek ini sangat berpengaruh pada perkembangan media massa yang diberikan efek pada masyarakat. Yang kedua, efek media. Efek media massa ini merupakan perangkat kehidupan masyarakat yang turut berubah pola hidup masyarakat. Kedua, efek media. Efek media massa ini merupakan perangkat kehidupan masyarakat yang turut merubah pola hidup masyarakat. Pada awalnya bersifat agraris, lalu kemudian berubah menjadi kota. Pertumbuhan urbanisme pada masyarakat inilah yang merupakan salah satu dampak dari aktivitas masyarakat
terhadap media massa yang bersifat modern dan disebut sebagai komunikasi massa. Ketiga, norma sosial baru. Di dalam efek media massa ini, masyarakat akan mengalami pola hidup yang bergeser karena dampak dari teknologi dan semakin majunya teknologi, sehingga masyarakat akan mengalami pergeseran norma-norma sosial hingga menjadi norma-norma baru yang secara tidak langsung akan berlaku. Keempat, cyber community. Munculnya norma-norma baru juga membuat setiap individu ini bergerak pula, bahkan masyarakat juga akan bergeser membentuk suatu komunitas yang berteknologi atau berkomunikasi melalui media teknologi. Contoh kasus adalah, sekarang di zaman ini, orang mau makan tidak perlu lagi kemana-mana, cukup buka aplikasi pengiriman makanan. Dengan demikian, interaksi masyarakat pun berkurang dan membentuk komunitas sendiri melalui teknologi. Melalui teknologi yang jauh, semakin dekat dan yang dekat semakin jauh. Yang kelima, perubahan sosial dan komunikasi. Perubahan-perubahan pada masyarakat pun akan semakin terasa ketika yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin jauh. Masyarakat yang berdampingan pun akan terasa jauh, alias budaya tegur sapa pun menggantikan melalui media teknologi atau sosial, bukan secara langsung dengan tetangga. Yang keenam, hukum bisnis media. Faktor perubahan sosial dan komunikasi akhirnya menyebabkan munculnya hukum atau undang-undang IT. Hal inilah sebagai contoh salah satu norma-norma baru yang muncul akibat efek media massa. Itulah beberapa ruang lingkup sosiologi komunikasi secara umum. Sedangkan, menurut Burhan Bungin, sosiologi komunikasi terdiri dari 4 konsep yang sekaligus menjadi ruang lingkup sosiologi komunikasi, yaitu diantaranya: yang pertama, sosiologi yang mempelajari hubungan antar individu sebagai makhluk hidup dengan segala aktivitas dan gejala sosial yang dapat menyebabkan adanya perubahan sosial. Yang kedua, masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu dan hidup berdampingan dalam satu wilayah dan terikat oleh norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, komunikasi yang merupakan suatu media sebagai penyampai pesan. Dalam komunikasi sendiri memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah komunikator sebagai penyampai informasi, pesan sebagai informasi, media sebagai alat informan, komunikasi sebagai receiver, dan efek sebagai pengaruh dari informasi tersebut. Dan yang keempat, media informasi yang merupakan alat untuk komunikasi. Media informasi ini dapat berupa online, mau cetak ataupun dari mulut ke mulut. Di dalam media pun juga terdapat bahasa sebagai penyelaras informasi agar sampai ke receiver. Dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita akan mengerti dan memahami sosiologi komunikasi beserta dampak-dampaknya yang memberikan perubahan sosial atau disebut juga dengan revolusi sosial. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan tadi. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.